Halo semuanya, kita lanjut lagi pembahasan KTOM April 2021 untuk nomor 13. Papa, Pipi, Pupu, Pepe, dan Popo masing-masing melempar satu buah dadu adil. Misalkan P ialah peluang jumlah angka dari dadu yang dilemparkan. Mereka berlima kurang dari 19. Berapakah nilai dari 6 pangkat 5 dikali P? Nah, kita ketahui bahwa peluang suatu kejadian itu NA dibagi dengan NS. Nah, untuk soal ini terdiri dari 5 dadu, maka NS-nya itu ya 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 atau 6 pangkat 5. Sedangkan ini NA. Nah, untuk peluangnya sendiri tadi P. Sehingga 6 pangkat 5 dikali P itu sama dengan NA. Nah, atau untuk soal ini yang ditanyakan adalah NA-nya, yaitu berapa banyaknya kejadian jumlah mata dadu kelima orang ini itu kurang dari 19. Nah, kalau kita tuliskan itu berarti A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E itu kurang dari 19. Nah, kita tahu sendiri dadu itu nilainya kan paling kecil 1. Sedangkan paling besarnya adalah 6. Nah, sehingga untuk nilai minimum dari A ditambah B ditambah C tambah D tambah E ini, nilai minimumnya itu adalah ya 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya. Atau nilai minimumnya adalah 5. Sedangkan untuk maksimumnya yaitu ketika semuanya bernilai 6 atau 30. Kita lanjut. Untuk NS-nya ini, itu kan tadi 6 pangkat 5. Nah, 6 pangkat 5 ini kalau kita cari nilainya 6. Yang ini 216, ini 36. 216 dikali 36, 6, 9, 2, 1. 8, 4, 6. 6, 7, 7, 7. Nah, 7.776. Itu total seluruh atau banyaknya anggota himpunan semestanya ya, atau himpunan ruang sampelnya. Itu total ada sebanyak 6 pangkat 5, 7.776. Nah, 7.776 ini pasti terbagi-bagi, yakni ada yang berjumlah 5, ada yang berjumlah 6, berjumlah 7, dan seterusnya sampai berjumlah 30. Nah, kan yang ditanya adalah jumlah yang kurang dari 19. Artinya mulai dari 5, 6, 7, 8, hingga 18. Nah, itu kalau mau dihitung masing-masing kan terlalu banyak. Nah, kita hitung sebagiannya, yaitu nah, sebelumnya untuk 2 dadu. Kan kalau 2 dadu itu kan seperti ini ya. Untuk dadu pertama kita buat yang kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk dadu kedua yang barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kan mulai nilainya 1,1. Nanti di sini 1,2, 1,3 dan seterusnya hingga 1,6. Yang ini 2,1, 2,2 dan seterusnya. Yang ini 3,1, 3,2 dan seterusnya. Nah, jika kita perhatikan jumlahnya itu untuk yang membentuk diagonal dari kiri bawah ke kanan atas itu selalu sama. Kayak ini 1, ini yang berjumlah 2 ini tadi, ini yang berjumlah 3. Nah, nanti semua yang letaknya di sini tuh berjumlah 4. Nanti kalau kita lanjut ini semuanya berjumlah 5. Dan begitu seterusnya sampai nanti yang paling besar itu 12. Nah, jika kita perhatikan yang ini, yang berjumlah 2 itu sama banyak dengan yang berjumlah 12.
yakni cuma satu pasang. Sedangkan yang berjumlah 3 itu kan ada 2, ini dengan ini. Untuk yang berjumlah 11 itu juga ada 2. Nah, artinya apa? Simetri antara dari yang terkecil dengan yang terbesar. Ini sama banyak, ini sama banyak, dan seterusnya. Paling besar kan nilainya di sini 6,1. Bukan yang paling besar, yang paling banyak di diagonal ini. 6,1 sampai 1,6 itu yang berjumlah 7. Jadi nanti 4 sama dengan 10, banyaknya maksud saya. Terus nanti 5 sama banyaknya dengan 9, 6 dengan 8. Nah, untuk 7 sendiri karena ganjil ya dia sendiri. Nah, kita kembali ke soal. Ke 5 dadu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa di antara 7.776 ini kan terbagi. Nah, yang berjumlah 5 akan sama banyak dengan yang berjumlah 30. Yang mata dadu berjumlah 6 sama banyaknya dengan mata dadu berjumlah 29. Untuk yang ini tadi kan 1, 1, 1, 1, 1. Kalau yang ini 6, 6, 6, 6. Nah, seperti itu. Untuk yang ini ada angka 5, angka 1, dan ada 4 angka 1, dan 1 angka 2. Sedangkan ini ya sebaliknya. Ada sebanyak 4 mata dadu 5 dan 1 buah mata dadu 6. Nah, seperti itu. Ini nanti sama 7 berjumlah 7 dengan berjumlah 28 dan seterusnya dan seterusnya. Kalau kita perhatikan ini 5 tambah 30 kan 35. Yang ini jumlahnya juga 35, ini juga 35. Maka yang ini nanti ya berjumlah 35. Atau kalau 35 dikurang 1 kan 34. Dibagi 2 kan dapatnya 17 ya. 17 atau saya tulis dari 16. Nah, ini 17 nanti sama banyak dengan 18. 18 berarti di sini 19, nanti banyaknya mata dadu berjumlah 19 sama banyaknya dengan yang berjumlah 16. Jadi ini pas, berpasang-pasang semua. Nah, yang ditanyakan adalah yang berjumlah kurang dari 19. Berarti yang berjumlah 5, 6, 7 dan seterusnya 16, 17 dan ini 18. Nah, sekarang jika kita jumlahkan, artinya yang sebelah kiri ini pasti sama banyak dengan yang ini. Nah, kalau kita jumlahkan ini, ya otomatis nilainya sama saja kalau NS tadi kita bagi 2. Yaitu ada sebanyak 7.776 dibagi 2. Atau ini senilai dengan 7 dibagi 2, 3.000. 17 bagi 2, 8. 17 bagi 2, 8. 16 bagi 2, 8. 3.888 semua yang ada di sini. Nah, berarti kita tinggal hitung yang ini. Yang A ditambah B ditambah C ditambah D ditambah E itu berjumlah 18. Nah, kita nanti tinggal mencari berapa banyaknya solusi ini, kemudian dijumlahkan dengan yang ini tadi. Kita ke halaman selanjutnya, di mana tadi A ditambah B tambah C tambah D tambah E itu nilainya 18. Nah, kita cari jenisnya dulu angkanya, 1 sampai 6. Kita dari A dulu, yang paling besar yaitu 6. Ditambah 6, kalau saya tulis 6 lagi, ya berarti itu nanti tidak memenuhi, karena D sama E-nya kan tidak boleh 0. Berarti ini kita hapus. Jadi minimal E-nya itu 1, D-nya itu 1, berarti ini sisanya adalah 4. Nah, yang saya bahas ini atau yang saya tulis ini tentang jenisnya. Jadi 64, 66, 411 itu kan masih bisa diacak-acak urutannya ya. Atau kita cari permutasinya. Misal, bisa kita tulis A-nya 1, B-nya 1, C-nya 4, D-nya 6, E-nya 6. Nah, artinya untuk 66411 ini kita bisa cari solusi lainnya, atau kita perhatikan urutannya, kita permutasikan. Karena ada 5 bilangan, ya berarti 5 faktorial. Dibagi
Yang ini 6 kan kembar 2 jadi pembagi. Yang ini 1 kembar 2 juga jadi pembagi. Atau 120 dibagi 2 dibagi 2 lagi. 120 dibagi 4 ya ada sebanyak 30. Nah, berikutnya kita cari supaya nanti tidak ada double, kita cari urutan bilangan yang tidak naik. Nah, tidak naik. Nah, kalau tidak naik itu artinya ya boleh sama atau menurun. Nah, contohnya yang ini. Kalau ini saya kurang 1, saya geser ke sebelah, ini yang bertambah 1. Sehingga saya dapat itu 6, ini 3, ini 2, ini 1. Misal ini saya kurang lagi. Kalau ini saya kurang, saya geser ke sini, enggak boleh. Kenapa? Karena nanti jadinya naik. Ini 2, ini jadi 3 naik. Makanya digesernya ke sini, ini yang bertambah 1. Atau kita peroleh 6, 2, 2, 2. Nah, nanti ini kita cari permutasinya. Ini ada 5 objek, 5 faktorial. Dibagi, yang kembar cuma ini 6, berarti dibagi 2 faktorial. 120 dibagi 2, ya 60. Untuk yang ini, 5 faktorial dibagi, ini kembar 2. Dibagi 2 faktorial, yang ini kembar 3, dibagi 3 faktorial. 120 dibagi 6, 20. Bagi 2, dapat 10. Nah, proses ini kita lanjut untuk sampai yang sekecil-kecilnya nanti A-nya. Kita lanjut saja. Ini sudah habis yang 66, kan tidak bisa lagi geser. Kita pindah lagi ke 65. Atau ini berkurang 1, kita jumlahkan ke sini. Jadi kita stop di sini polanya yang 66. Kita lanjut yang 65 lagi. 65 berarti geser ke sini jadinya 5. Ini tetap 1, 1. Nah, ini ada sebanyak, ini kembar 2 berarti sama dengan yang ini tadi 30. Kita lanjut. 6, 5 ini berkurang. Bertambah ke sini 2, 1. Ini cuma ini tidak ada yang kembar, berarti ya 5 faktorial atau 120. Kita lanjut lagi untuk 6, 5. Kalau ya ini 4-nya berkurang 3, ini bertambah 3, ini tetap. Ini kembar 3-nya ini yang kembar, berarti sama dengan yang ini tadi, yaitu nilainya 60. Lanjut 6, 5. Nah, sebelum ini kita kurang dulu ini. Kita geser. Ini kan bisa digeser. Berkurang 1, yang ini bertambah 1, ya jadinya ini 22. Nah, ini kembar. Nah, cuma ini yang kembar. Berarti cuma dibagi 2, yaitu 60. Kita lanjut lagi. Nah, kalau ini saya kurangkan, terus geser ke sini, nah itu sudah naik. Yaitu ini 2, ini 3. Jadi tidak boleh. Ingat, tidak boleh naik. Jadi urutannya itu, polanya itu cuma sama atau menurun. Nah, maka untuk 65 ini sudah habis. Kita lanjut lagi, kita kurangkan lagi 64. Nah, kalau 64 di sebelahnya juga kita tulis 4. Kan tidak boleh naik. Atau kita perhatikan yang ini ke awal. Supaya 644 berarti ini berkurang 2, geser ke sini. Jadinya 3. Ini 1. Ya, ini kembar 2 berarti 60. Lanjut lagi, ini masih bisa geser ke sini. Berarti 6, 4, 4 ini geser jadi 22. Ini kembar 2, ini kembar 2 berarti sama dengan yang ini tadi. 30. Kita lanjut lagi. Kan ini masih bisa digeser ke sebelah. Menjadi yaitu 6, 4. Nah, 3 geser ke sebelah yang ke sini menjadi 3, 2. Ini kembar 2 berarti 60. Lanjut lagi. Yang ini kalau ku geser naik, tidak boleh. Ini kalau naik sisa berarti 64 sudah tidak ada. Kita lanjut ke 63. 63 ya, kita tulis sebanyak-banyaknya 3. 3, 3. Kalau seperti ini 3 kali 4, 12 tambah 6. Nah, ini pas 18. Berarti ini 5 faktorial dibagi ini kembar 4. 5 faktorial dibagi kembar 4, ya jawabannya 5. 63 sudah tidak ada.
Berarti kita geser ke bilangan yang pertama lagi, yaitu 5. Nah, kita tulis 5 sebanyak mungkin. Kalau kita tulis 5-nya ada 5 kan lewat 20. Berarti kalau 5-nya 3, 15 masih ada kurangnya itu 3. Nah, berarti yaitu cuma 21. Nah, ini tidak bisa digeser ya. Ini ada sebanyak 5 faktorial. Nah, ini kan kembar 3. Dibagi 3 faktorial atau 120 dibagi 6, 20. Lanjut lagi. 5 ini berkurang, yang ini bertambah. Ini kembar 2 berarti 60. Lanjut lagi. 5, 4 ini bisa berkurang, yang ini bertambah jadi 22. Yang ini kembar 2 sama seperti ini tadi 30. Lanjut 5. Nah, ini bisa kita geser ya. Menjadi 3 bertambah ke sini 3, 2. Atau bisa juga yang ini berkurang 1 digeser ke sini. Nah, ini kembar 2 berarti 30. Nah, untuk yang ini sudah tidak bisa digeser karena nanti jadi naik. Berarti 5 sudah habis. Kita lanjut lagi ke 5, 4. Kita tulis lagi 4. Kalau seperti ini kan 12 tambah 5 itu 17. Nah, berarti masih bisa di sini 1. Cocok? Nah, ini ada 5 faktorial dibagi 3 faktorial. Sama seperti ini tadi. Kembar 3. Berarti 20. Lanjut. 5, 4 ini berkurang. Yang ini bertambah. Ini kembar 2, 60. Terus, kalau ini saya geser ke sini tidak bisa. Oh, digeser ke sini boleh. 5, 4 ini berkurang, bertambahnya ke yang ini. Ini tetap. Berarti ini kembar 3 lagi. Yaitu yang ini tadi. 20. Nah, kalau ini kita geser lagi, ya sudah tidak bisa. Karena kalau ini kita geser, ini jadi 4, ini jadi 3, itu naik, tidak boleh. Berarti untuk kasus 54 sudah habis. Apalagi 53, sudah pasti tidak ada. Kita lanjut, kalau angka pertamanya itu 4. Kita tulis 4. Nah, ini kan 4 kali 4, 16. Berarti masih ada, sisanya itu 2. Nah, ini kembar 4, sama kayak ini tadi, kembar 4, berarti nilainya adalah 5. Lanjut, 4 ini bisa kita geser ke sini. Menjadi ini 3, ini 3. Berkurang 1, bertambah 1. Ini kembar 3, kembar 2, sama seperti yang ini. Kembar 2 dan kembar 3. Berarti nilainya adalah 10. Nah, kalau kita perhatikan, ini kalau kita geser lagi, ini sudah pasti naik ya. Ini jadi 3, nanti ini jadi 4. Tidak boleh. Nah, untuk kasus 4 sudah habis, apalagi 3 tidak mungkin. Sudah tidak ada lagi. Nah, artinya ada, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ada 20 kasus. Jika kita jumlahkan semua ini, kita peroleh itu 780. Jika kita jumlahkan semuanya. Sehingga jawaban akhirnya adalah 3888 yang tadi ditambah dengan 780, yakni 8664. 4668. Oke, cukup penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada yang tahu cara lain, silahkan tulis di komentar supaya kita saling berbagi. Jangan lupa subscribe channel ini. Terima kasih.